Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang cara-cara atau langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh dosen muda untuk bisa lebih kreatif dan juga lebih produktif dalam menulis. Nah, menulis ini yang saya maksudkan adalah menulis publikasi ilmiah dan menulis proposal penelitian. Karena pada dasarnya melakukan penelitian dan juga mempublikasikannya itu adalah kriteria yang bisa membuat teman-teman dosen muda menjadi expert atau tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus memiliki core penelitian yang teman-teman suka ya. Misalnya teman-teman dari jurusan biologi. Biologi itu kan luas ya. Jadi bagian apa dari biologi itu yang menjadi passionnya teman-teman. Dan misalnya kehutanan ya, itu juga sama. Bidang kehutanan itu sangat banyak sekali. Nah, cabang ilmu yang apa yang di bidang kehutanan yang menjadi passion teman-teman. Nah, pilihlah salah satu atau salah dua yang menjadi kesukaan teman-teman dan itu teman-teman itu stick dengan itu dan usahakan sesuai dengan program-program pemerintah ya. Jadi di program-program pemerintah itu kan ada program-program yang memang dipayungi oleh pemerintah untuk dilakukan penelitian secara jangka panjang dan juga jangka pendek dan make sure core tersebut masuk di situ supaya kalau teman-teman akan menulis proposal penelitian dan diajukan untuk dana dari dalam negeri, teman-teman itu bisa mendapat dana. Jadi jangan sampai teman-teman itu memiliki proposal yang loncat-loncat bidang ilmunya atau loncat-loncat core-nya itu. Seperti yang kita ketahui ada istilah yang dikatakan kutu loncat atau sejenisnya ya. Jadi teman-teman harus fokus ke bidang studi yang teman-teman tekuni supaya teman-teman bisa menjadi ahli di bidangnya di masa depan. Ya. Kemudian yang kedua, mulailah mendata tulisan-tulisan karya-karya ilmiah baik yang secara nasional ataupun internasional dengan memperhatikan topik-topik penelitiannya dan juga autornya, pengarangnya itu siapa saja. Kemudian ditulis, didokumentasikan oleh teman-teman sekalian baik di buku harian ataupun di komputer, terserah yang penting ada dokumentasinya. Nah, untuk yang nasional, teman-teman kan jadi bisa punya planning kalau nanti pas seminar nasional atau seminar internasional tapi di Indonesia atau di negara-negara ASEAN, teman-teman bisa bertemu dengan autor tersebut, kemudian bisa berkonsultasi atau ngobrol atau membuat planning untuk bekerja sama, berkolaborasi. Jadi bidang keahliannya itu juga didukung oleh kolaborasi yang kuat. Karena pada dasarnya kita sebagai peneliti, penulis karya ilmiah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya kolaborasi. Kita harus punya peer review yang bisa mendukung kalau kita itu nantinya akan menjadi tenaga ahli di bidang itu. Jadi kita harus punya peer review yang bagus yang nanti bisa um, meng-ACC apakah memang teman-teman itu ahlinya di bidang itu ya. Jadi sangat penting. Jadi make connection dengan author-author tersebut, kemudian berkolaborasi kalau memungkinkan, kalau tidak ya paling tidak berkomunikasi secara ilmiah pada saat bertemu di conference atau kalau memang tinggal di kota yang bisa dijangkau, sering-sering berkunjung, bersilaturahmi, kemudian berbicara tentang atau mendiskusikan tentang masalah-masalah riset yang berkaitan dengan core teman-teman sekalian. Nah, yang keempat, selalu harus membaca karya-karya ilmiah, publikasi ilmiah baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi itu usahakan tiap minggu itu paling tidak membaca satu atau dua. Nah, kalau sulit ya karena sibuk misalnya, paling tidak teman-teman bisa memberikan tugas ke mahasiswa untuk mencari informasi-informasi baru, publikasi-publikasi baru, sehingga teman-teman juga bisa ikut baca atau diberi tugas untuk mahasiswa sehingga mau tidak mau teman-teman terpaksa untuk membaca hal-hal yang terbaru tentang bidang ilmu yang teman-teman tekuni. Itu. Jadi memang pekerjaan sebagai dosen
dalam kaitan dengan penelitian ini adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Jadi 24 hours itu selalu mengikuti kita, dan kadang-kadang saya sampai membawa beberapa artikel ilmiah di dalam mobil saya. Jadi kalau saya sedang menunggu anak saya akan membaca artikel ilmiah tersebut, atau saya sedang menunggu di ruang dokter, saya membaca artikel ilmiah tersebut. Dan tidak hanya sebatas membaca, tetapi harus diberi warna, atau diberi ringkasan, atau tulis-tulis something. Jadi ketika teman-teman membutuhkan informasi tentang topik tersebut, teman-teman sudah punya catatannya, ya. Kalau saya biasanya saya punya buku khusus untuk mensamarikan atau menyarikan apa-apa saja temuan dari artikel-artikel tersebut. Dan selanjutnya yang kelima adalah buatlah rencana atau lesson, ya, atau tugas-tugas untuk mahasiswa yang dikaitkan dengan bidang penelitian kita. Jadi kita sama-sama mengulas tentang penelitian atau topik-topik yang berkaitan dengan penelitian, tapi juga dengan mata kuliah. Jadi double tugas tetapi satu tujuan, yaitu melestarikan topik-topik penelitian yang menjadi ketertarikan kita dan nantinya akan membuat kita ahli di bidang tersebut. Yang keenam adalah mencoba mencari potensial kolaborator dari universitas di mana teman-teman berada atau bertugas, ya. Jadi karena menulis proposal penelitian itu biasanya harus secara kolaborasi. Jadi itu artinya teman-teman harus memiliki kolega-kolega tertentu yang bisa mendukung rencana penelitian ke depan teman-teman sekalian, ya. Yang keenam, mulailah menulis proposal berdasarkan fenomena yang terjadi secara nasional ataupun global, kemudian mengerucut skala lokal dulu untuk proposal yang penelitian yang masih simpel-simpel. Kemudian kalau funding agensinya sudah lebih besar lagi, maka teman-teman bisa meneliti yang lebih luas lagi. Tapi berlatihlah dari funding agency atau menulis proposal untuk funding agency yang tidak begitu besar dulu, karena itu nantinya supaya kemungkinan untuk diterimanya lebih tinggi, ya. Kemudian yang ketujuh adalah ketika menulis proposal itu sebaiknya kalian, teman-teman mengacu pada program-program pemerintah, ya. Jadi supaya didanai, karena mau nggak mau kalau penelitian kayak di Indonesia, ya, penelitian yang dilakukan itu pada umumnya di Indonesia diusahakan akan lebih bermanfaat untuk people, untuk komunitas, ya. Kalau mengajukan penelitian di luar negeri, kadang-kadang penelitian manfaatnya untuk sains itu enggak apa-apa, tapi so far yang di Indonesia itu usahakan manfaatnya itu untuk people, ya. People, dan juga terlihat uniknya. Jadi tidak sama dengan penelitian orang-orang lain dari tempat-tempat lain di Indonesia. Kemudian juga, nah, di yang kedelapan ini, teman-teman harus mulai meng-hire mahasiswa yang bagus-bagus untuk bisa dibagi tugas untuk meneliti sub-sub topik atau sub-sub judul yang teman-teman punya. Jadi satu proposal penelitian itu bisa menjadi 3 atau 4 judul penelitian mahasiswa, tergantung tingkat mahasiswanya S1, S2, atau S3, ya. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman itu adanya hanya program S1 dan S2, ya nggak apa-apa. Jadi penelitian yang teman-teman punya tadi, yang sudah didanai itu, dibagi untuk S2 berapa, untuk S1 berapa. Nah, seperti halnya membuat kue, jadi kuenya itu dibagi-bagi, ya. Diharapkan teman-teman dari satu proposal penelitian itu setidak-tidaknya bisa menulis satu publikasi ilmiah yang bagus, ya, setidak-tidaknya. Kalau bisa lebih dari itu tidak apa-apa. Dan ingatlah bahwa ketika membuat penelitian itu, untuk penelitian mahasiswa bisa dikreasikan lagi, ditambah variabelnya oleh teman-teman dosen, ya. Jadi tidak melulu harus sama persis dengan yang ada di proposal. Jadi teman-teman bisa kreatif untuk memberikan variabel yang ditambahkan agar nanti ketika menulis publikasi ilmiah akan lebih bagus lagi dan lebih banyak data yang mendukung
penelitian teman-teman sekalian. Yang kesembilan, kalau sudah ada datanya, datanya cepat-cepat dianalisis, kemudian langsung menulis publikasi ilmiah. Mulailah dari yang mudah ke yang susah. Jadi yang mudah itu bahan dan metode, kemudian yang susah baru yang result and discussion dan conclusion. Jadi mulailah menulis sedikit demi sedikit, kemudian nanti digabungkan dengan misalnya variabel yang lain dari mahasiswa yang lain, ya. Kemudian yang ke-10, saat penulisan karya tulis tersebut, teman-teman harus selalu mencari jurnal-jurnal yang terbaru yang berkaitan dengan bidang ilmu teman-teman sekalian. Jadi mencari jurnal-jurnal baru itu tidak boleh di stop, harus selalu dilakukan setiap saat supaya pengetahuan teman-teman itu selalu up to date dan publikasi ilmiah yang nanti dihasilkan juga up to date sehingga kemungkinannya diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri juga tetap bagus, ya. Jadi itu tadi 10 kiat-kiat atau tips-tips yang bisa membuat para dosen muda lebih produktif lagi dalam menulis, baik menulis proposal penelitian maupun proposal untuk riset atau publikasi ilmiah baik skala nasional ataupun internasional. Selamat berjuang, semoga sukses, dan terima kasih sudah melihat video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.